Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Pembahasan pertama tentu saja kita mulai dari pengertian sifat koligatif larutan ya. Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat terlarut, tapi hanya bergantung pada jumlah partikel dari zat terlarut. Misalkan di sini kakak punya 3 buah wadah ya. Wadah A, wadah B, dan wadah C. Pada wadah A, kakak tambahkan urea. Pada wadah B, kakak tambahkan glukosa. Kemudian pada wadah C, kakak tambahkan sukrosa. Apa yang terjadi dari ketiga senyawa tersebut gitu? Ternyata yang kakak tambahkan setelah dilakukan pemanasan itu seperti ini. Titik didih dan titik lelehnya itu ternyata sama. Inilah yang disebut memiliki sifat koligatif yang sama, di mana zat terlarut dan ukuran zat terlarut itu berbeda ya. Sudah jelas ya, zat terlarut dan ukuran zat terlarut. Urea, glukosa, sukrosa, dia 3 zat yang berbeda, tapi juga mempunyai ukuran yang berbeda-beda pula ya. Tapi jumlah partikel zat terlarut tersebut sama gitu. Dari sini apakah sudah paham apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Nah, misalkan nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Contoh yang pertama adalah memasak mie. Teman-teman biasanya kalau masukin mie itu kapan? Kebanyakan dari kita itu akan memasukkan mie ketika air yang sudah kita panaskan itu sudah mendidih atau sudah ada gelembung-gelembung gitu ya gitu. Nah, baru setelah itu kita masukkan mie. Ternyata setelah mie masuk ke dalam panci, ke dalam wadah yang berisi air yang sebelumnya sudah mendidih jadi tidak mendidih lagi. Ya kan? Nah, itu salah satu sifat koligatif larutan. Nah, kemudian contoh yang kedua. Teman-teman tahu ya, kalau misalkan di negara yang mempunyai 4 musim, itu biasanya memiliki musim dingin atau di sana itu biasanya turun salju. Nah, salju di luar negeri itu ketika lagi turun dengan sangat banyak, itu biasanya akan bisa menutupi jalan, bahkan menyelimuti kendaraan, bahkan sampai rumah. Tidak jarang juga ketebalannya mencapai beberapa sentimeter ya. Tentu saja kalau itu dibiarkan saja bisa menyebabkan kecelakaan, terpleset, jalanan menjadi licin ya. Makanya oleh petugas kebersihan di sana yang membersihkan salju di jalan-jalan, itu biasanya salju-salju yang menumpuk itu dilelehkan dengan cara diberikan garam. Makanya salju-salju di sana bisa leleh. Itu juga merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Oke, yang selanjutnya. Misal teman-teman dulu waktu kecil pernah jajan es keliling, misalkan es dung-dung gitu. Nah, teman-teman pernah mikir nggak sih, kok bisa ya misalkan penjual itu sudah berjualan sepanjang hari tapi esnya kok tidak mencair gitu, kok tetap saja ketika teman-teman beli esnya tetap masih beku. Nah, aplikasi di situ juga termasuk salah satu aplikasi dari sifat koligatif larutan ya. Nah, contoh yang keempat dari sifat koligatif larutan, teman-teman tahu hemodialisa atau cuci darah? Nah, biasanya hemodialisa itu digunakan pada penderita yang mengalami gagal ginjal, di mana fungsi ginjal itu sudah rusak atau sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal teman-teman tahu ya, salah satu dari fungsi ginjal adalah mencuci darah, dan ketika ginjal sudah kehilangan fungsi tersebut, padahal tubuh kita tetap harus melakukan pencucian darah, akhirnya dibantu dengan teknik hemodialisa atau pencucian darah. Nah, ini juga termasuk salah satu dari aplikasi sifat koligatif larutan. Oke, untuk
Pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Kita bahas tentang pengertian sifat koligatif larutan. Kita akan lanjutkan sifat koligatif larutan pada pembahasan berikutnya.